Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang layak menerima segala hormat, pujian, dan syukur kita. Haleluya. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Ya, standar jawaban kita adalah luar biasa. Amin. Kita sebagai orang Kristen kita tidak boleh jadi biasa-biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Ya. Jadi kita jangan jadi Kristen yang biasa-biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Kita orang hebat. Amin. Kita orang yang luar biasa. Bukan karena pribadi kita, tapi oleh karena Tuhan kita hebat. Kalau Anda belum hebat hari ini, kalau Anda belum lagi baik hari ini, kalau Anda belum lagi belum breakthrough dalam hidup Anda, suatu hari nanti beriman dan percaya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh pengharapan. Dia akan boleh mengubah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siap berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Speak to us Lord. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Sementara hamba-Mu berkata-kata di depan, Roh Kudus, Engkau selami hati kami terdalam. Engkau berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang kami perlukan hari ini. Sesuai dengan apa yang kami ingin dengar daripada suara-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya menjadi alat. Apabila hamba berkata-kata di depan ini Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Berbicaralah. Haleluya. Amin. Saya ingin mengalu-alukan kedatangan bagi Anda yang baru pertama kali datang. Kami sangat gembira dan sangat bersyukur karena Anda dapat bersama dengan kami. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, itu series khotbah tentang hidup yang baik dan yang indah. Ini basically adalah tentang kehidupan kita di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Itu sebab saya katakan tadi bahwa kita ini adalah umat pemenang. Kita adalah umat yang bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Kita adalah umat kudus. Kita adalah umat yang telah disempurnakan oleh Tuhan melalui darahnya. Jadi maka kehidupan kita sebagai orang Kristen harus berbeza. Katakan bersama saya, berbeza. Harus berbeza daripada kebanyakan orang di luar sana. Ya. Coba tanya diri kita, adakah hidup saya berbeza daripada neighbor saya? Adakah hidup saya berbeza daripada cara orang lain memandu kendaraan? Adakah cara saya berbeza daripada meresponi sesuatu yang tidak baik, ataupun ada hal-hal yang kita dengar, yang kita lihat di media sosial, for example, ataupun yang terjadi di kalangan kita, di negara kita, for example. How do we respond? Bagaimana kita meresponi? Apatah lagi hal-hal yang terjadi secara personal dalam kehidupan kita. What people do to us? Apa yang orang lain buat kepada kita? Secara sengaja ataupun tidak, itu tidak penting ya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat penting. Dan bagaimana kita reaksi, bagaimana kita respon itu, that will make a lot of difference. Itu yang akan membezakan kita. Nah hari ini saudara, ini bukan khotbah yang belum pernah Anda dengar. Tapi ini saya rasa ini adalah khotbah yang selalu kita dengar. Teks yang saya pilih pun adalah teks yang biasa juga. Tapi sangat powerful, dan bila saya belajar tentang firman Tuhan ini saudara, saya sendiri wow, saya katakan I never see this way. Ya, jadi hari ini saudara, saya memberi tema pengongsian hari ini adalah memberkati ataupun mengutuki. Kita ada dua pilihan. Nah, kehidupan ini adalah pilihan. Katakan bersama saya, pilihan. Nah, kita memilih untuk memberkati ataupun memilih untuk mengutuki. Ya, jadi hari ini saudara kita akan belajar melihat firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius yang pasal yang kelima ayat yang ke-38 sampai yang 42. Jadi bahagian yang pertama, saya akan membaca dengan suara yang kedengaran. Matius 5, mulai dari ayat yang ke-38.
Kamu telah mendengar ajaran begini. Mata diganti mata, gigi diganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapat bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah 2 batu bersamanya. Jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahalah berpaling daripadanya. Nah, saya ingin membawa kita melihat satu ajaran yang salah ataupun false narrative ya. Yang tanpa kita sadar kadang-kadang ini menjadi respon kita secara natural. Karena itulah kebiasaan dunia. False narrative ini ataupun overview yang salah ini tentang bagaimana kehidupan dalam kerajaan Allah adalah seperti ini. Dia katakan fight back. Ya. Ataupun balas balik. Ada satu istilah yang kalau setiap pilihan raya muncul, ini istilah yang selalu menjadi tagline parti-parti politik dan sebagainya, bahkan alih-alih politik sendiri pun, lawan tetap lawan. Tapi saya sebenarnya tidak setuju dengan kalimat ini. Saya tidak suka dengan kalimat ini. Lawan tetap lawan. Wah. Mungkin Anda punya pengertian yang berbeda daripada saya, tapi apabila saya melihat kalimat ini, lawan tetap lawan, berarti there is no room for reconciliation. Kalau sudah jadi lawan sampai mati. Adakah begitu? So I leave it to you. Nah, false narrative ini kira-kira seperti ini. Jika sesiapa memukulmu, pukullah balik. Tapi kali ini pukul lebih kuat lagi. Kalau dalam bahasa Inggris dia cantik sedikit. If someone hits you, hit them back harder. Wah. Siapa suka main bola sepak di sini? Kalau Anda ditendang, wah nanti kau, ya. Dan bila dia membalas, dia tidak membalas sesuai apa yang dia sudah kena, tapi lebih jahat lagi. Ini adalah false narrative ya. Dan banyak orang Kristen hari ini, saudara, tidak sadar akan hal ini. Dan ini boleh terjadi di mana-mana saja. Karena kehidupan kita ini ada saja orang yang akan menyakitkan kita. Betul? Suami kadang-kadang menyakitkan hati istrinya. Am I speaking to somebody? Oh, istri boleh saja menyakiti suaminya. Betulkah? Kalau tidak betul, kamu tanya suami-suami dan istri-istri yang ada di sini. Ya. Bukan ada, tapi selalu. Kadang-kadang saya tidak paham, kenapa dia begini ya. Apa salah saya? Saya sepanjang malam tuh berpikir, apa salah saya? Akhirnya saya tidak ditemukan kesalahan saya. Tapi kejadian sudah terjadi. Akhirnya saya paham lah, oh. Kadang-kadang dia macam tuh, ya, tanpa sebab. Baru saya, ya, jadi kita paham lah ya. Jadi, nah kadang-kadang apabila saya bereaksi, apa yang terjadi? Gaduh. Hal yang tidak terjadi pun, non-isu pun boleh jadi isu, dan isu jadi isu besar. Jadi I learn, as a husband, my wife pun learn juga, kadang-kadang saya pun unreasonable juga kadang-kadang. Bukan juga kadang-kadang, selalu juga, ya. Tapi we learn to accept one another, right? So, here is the stage. Banyak false narrative yang sudah tersimpan, tertanam dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, budaya kita. Nah, hari ini saya berbicara tentang hal-hal yang sederhana dan sangat praktikal. Day to day's life. Dan ini sangat penting karena
Alkitab sangat jelas mengajar kita tentang how to live in the kingdom. Itu sebabnya waktu Yesus berkhotbah, kamu lihat semua pengajarannya tentang kerajaan Allah, how to live in the kingdom of God. Dan semua itu bertentangan dengan sistem dan worldview dunia hari ini. Are you with me? Nah, ada satu martial art yang dipanggil Jiu-Jitsu. Ya, hopefully I pronounce it correctly, Jiu-Jitsu. Siapa suka martial art? Ya, I know that you like. Saya suka menonton juga ya, karena wah itu saya suka tengok mereka sukan itu. Ya, there's something that we can learn actually kalau kita lihat Jiu-Jitsu ini. Saya tidak mendorong Anda lepas ini semua pergi ambil kelas Jiu-Jitsu ya. No, I'm not encouraging. In fact, saya tidak encourage anak saya untuk belajar martial art, taekwondo, karate dan sebagainya, silat dan sebagainya. Karena what I'm teaching them is to be aggressive, macam tuh. Walaupun atas nama self defense dan sebagainya, ataupun martial art dan sebagainya. But I want my children to be tough from the inside. You may tough on the outside, put up six packs dan sebagainya. Wah, biasanya orang yang maskulin kan, dia suka tidak pakai baju kan? Ya, jadi saya tidak mau anak saya tidak pakai baju. Karena dia mau tunjuk dia punya maskulin. Saya mau dia pakai baju. Nah, Jiu-Jitsu ini artinya adalah a way to yielding. Ataupun saya tidak tahu saya terjemah betul ataupun cara menghasilkan. Ya, dia kira-kira seperti ini. Perkataan Jitsu itu adalah seni. Ya, seni membela diri. Ya, seni membela diri yang bersifat defensif, bertahan sebenarnya. Dan dia begitu fleksibel, di mana apabila diserang oleh lawan, dia tidak dihadapi dengan kekuatannya, dia tidak akan lawan. Lawan force itu akan menjadi satu dentuman atau momentum yang begitu dahsyat. So, seperti api dengan api, kalau api digabung dia akan menjadi satu nyalaan api yang besar kan? Seperti itu. Jadi Jiu-Jitsu ini apabila orang serang, dia tidak menggunakan kekerasan atau kekuatan, melainkan dengan cara lembut. Katakan bersama saya lembut. Itu daripada perkataan ju ya. Jadi apabila disambung itu ju ya, seni lembut. Kira-kira seperti itu ya. Seni lembut, seni mempertahankan diri yang lembut. Biasanya mempertahankan diri ataupun martial art itu adalah satu kekerasan ya, lawan kan. Tapi Jiu-Jitsu ini adalah satu seni pembelaan diri yang lembut, nah supaya serangan tersebut dapat dialihkannya, digunakannya untuk mengalahkan diri si penyerang sendiri. Are you with me? So itu seni Jiu-Jitsu sebenarnya. Nah banyak yang kita boleh belajar daripada Jiu-Jitsu ini ya. Nah hari ini saudara-saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, ada elemen-elemen Jiu-Jitsu ini yang kita boleh pelajari hari ini. Apabila kita diserang berhadapan dengan serangan, hinaan, cobaan dan sebagainya. Ya, bagaimana reaksi kita? Apakah respon kita? Nah, daripada ayat yang kita belajar tadi, kita dapat belajar ada 4 perkara yang kita boleh belajar. Pertama adalah ketika Anda diserang ataupun dihina, ya, when somebody attack you ataupun insult you, menyakitkan kita. Itu dalam ayat yang ke-39 yang berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palingkanlah pipi kirimu juga terhadapnya. Wow. Ini hal yang mudah kalau kita lakukan. I don't think so, Ada di antara kita di sini yang pernah ditampar kanan dan dia memberi kiri? Usually we don't. Reaksi kita adalah kita balas. Belum lagi dia sampai kita sudah balas balik. Ya. Betul? Dia buat 1 kali kita balas 2 kali. Dia cakap 1 kali kita sudah cakap 10 kali. Ya. Dan kita katakan baru dia tahu. But let me bring you to the context of this text ayat ini. Dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu. Tetapi ada satu kontras.
Karena Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang sudah tahu tentang hukum Taurat. Eye for eye, tooth for tooth. Mereka tahu itu. Ya. Dia katakan janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat. Do you understand what jahat is all about? Jahat itu jahat lah kan? Semua kita tahu apa itu jahat. And none of us here want to be jahat. Ya, do you know that membalas balik itu adalah jahat? You sama dengan orang yang berbuat jahat dengan kita. Kita balas, kita sebenarnya jahat. Nah, let me bring you deeper, slightly deeper. Dia katakan malah ini adalah satu perkataan dia sambung ya daripada ayat sebelumnya. Malah dia katakan yes, please lihat, dengar ini. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Nah, pada zaman Yesus adalah biasa dilihat oleh masyarakat pada waktu itu seorang majikan menampar hamba-hambanya. Itu biasa pada masa Yesus. Tetapi tidak boleh menampar seorang yang berstatus lebih tinggi daripadanya. Majikan, ya, maksudnya hamba itu tidak boleh menampar majikannya. Nah, jika kita perhatikan ayat ini ya, tangan kiri tidak boleh digunakan untuk menampar pipi kiri. Bolehkah tangan kiri menampar pipi kiri? Boleh saya minta Brother Tama, can you come forward? Sedia tisu ya. Are you ready to be tampar kan? Buka spek kamu. Oke. Tangan kanan biasanya orang menampar pakai guna apa? Tangan sebelah kah? Kalau saya menampar Brother Tama, saya akan tampar sebelah kiri ke kanan. No, kiri. Saya menampar tangan kanan akan menampar pipi kiri. Tapi what the Bible say? Tampar kanan dulu kan? Jadi kalau saya menggunakan tangan sebelah kanan menampar, bagaimana mungkin saya menampar sebelah kanan? Kamu tahu mana sebelah kanan, mana sebelah kiri? Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau saya menampar Brother Tama, saya tidak boleh menampar sebelah kanan kan? Jadi, it's an offense. Pada masa itu dulu, majikan boleh tampar hamba-hambanya dengan tangan kanan sebelah kanan, kiri. Dan itu macam accepted. Karena dia ada kuasa. Kalau hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya malas dan bergaduh dan sebagainya, kadang-kadang digunakan tampar. Dan itu oke. It's not an offense. Tetapi pada zaman itu, pada culture itu, kalau saya menampar sebelah kanan, saya harus menggunakan sebelah kiri. At the back of my hand. Get it? Saya harus menggunakan at the back of my hand untuk tampar seperti ini. This is offensive. And you can be caught. You can be charged for doing that. Itu dianggap satu kekerasan pada zaman itu. Thank you, Brother Tama. Ya, tidak jadi. I love you, brother. I dare not to tampari lah. So konteksnya adalah, jadi apabila seorang menampar sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan ya, konteksnya adalah sebelah kanan. Itu sebenarnya sudah jadi offensive. Itu sudah menjadi satu yang tidak boleh. Dan saya harus menggunakan sebelah at the back of my hand untuk tampar kanan. But Yesus berkata, even so, apabila seorang menampar kamu sebelah kanan menggunakan kekerasan yang ofensif, yang illegal, what Jesus said, bagi lagi sebelah kiri. Can you see here? Yesus mengajar suatu hal yang di luar daripada kotak pikiran manusia pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Sekiranya majikan tadi, saya tadi majikan, Brother Tama adalah hamba. Apabila saya menampar sebelah kiri, karena majikan tahu undang-undang pada waktu itu. Kalau dia menampar menggunakan sebelah at the back of the hand,
Apa yang terjadi kepada hamba itu? Sebenarnya hamba itu boleh retaliate. Hamba itu boleh lawan balik. Karena itu ofensif. Karena itu adalah satu kesalahan. Dan apabila dia lawan balik, akan terjadi pergaduhan, mungkin pembunuhan mungkin boleh terjadi. It's going to be very bad. So can you see the context? Nah, Yesus memahami konteks pada waktu itu, saudara. Nah, apa yang terjadi? Jika seorang pada waktu itu juga adalah jika seorang daripada sosial yang sama tidak boleh apabila dia menampar seorang sama satu yang lain itu boleh didakwa, ya, si pemukul itu boleh didakwa di mahkamah. Nah, jadi pada zaman Yesus menampar memukul adalah satu kesalahan, ya. Seperti tadi, ya, dia memukul menggunakan sebelah kiri. Tapi di sini Yesus menawarkan satu solusi, satu jalan keluar. Dia katakan, berilah pipi kirimu. You know what's going to happen? Apa yang terjadi? Dengan melakukan demikian, apabila kita ditampar sebelah kanan, sakit dan itu kita rasa, wah, kita boleh dakwa dia, kita boleh itu sekalahan. Apabila kita memberi pipi sebelah kiri, apa yang dibuat? Itu akan membuat si pemukul tadi berpikir 2 kali. Dan biasanya apabila dia sudah buat kesalahan itu dia akan sadar. Dan orang yang ditamparnya memberi lagi sebelah kiri. Dia akan berpikir 2 kali untuk menampar sebelah kiri lagi. Jadi apa yang kita boleh pelajari dari sini, saudara dan saudari? It's not easy to be a Christian, right? Right? Orang tampar sebelah kanan, kasih kiri lagi. Saya ingat cerita ini, seorang hamba Tuhan yang berkhotbah tentang ini. Saya harap saya ceritakan ini supaya ini tidak terjadi kepada saya nanti apabila saya turun dari sini, ya. Seorang hamba Tuhan ini berkhotbah tentang case yang sama, teks yang sama. Kita harus apabila orang menampar sebelah kanan, kita harus beri sebelah kiri. Ada seorang pemuda di belakang sana. Dia ada isu dengan pastor. Dia katakan dalam hatinya, oh ini kesempatan. Jadi dia pelan-pelan pindah pergi di depan sana, duduk di depan. Turun sejak pastor itu, ibadah masih jalan ini. Turun sejak pastor itu dia berdiri, dia tampar pastor itu. Karena tamparannya begitu sakit. Sakit. Pah. Pastor itu ambil stand dia dan dia pukul balik. Terjadilah satu pergaduhan. Dan dia katakan, pastor tadi kamu khotbah. Apabila ditampar sebelah kanan kamu harus beri sebelah kiri. Tapi dia katakan tamparan kamu begitu sakit. Jadi jangan tampar saya. Mungkin saya boleh balas. What we can learn from here is that Tuhan memberikan kita satu solusi. Dan apabila kita mampu memberikan pipi kiri kita untuk kedua kalinya, I think it's going to solve the problem. Tapi apabila kita react, itu akan menjadi masalah yang besar. To solve your problem when someone hits you on the right cheek. Untuk menyelesaikan isu apabila orang menghentam ataupun memukul kita pada pipi kanan kita. Solusinya adalah beri pipi yang kiri. Are you with me? Do I need to repeat that? Tidak perlu, ya, kita sudah paham. Nah, di dalam Anda boleh saja mengambil tindakan undang-undang terhadap orang yang bersalah kepada kita, ya. Setiap kesalahan ini boleh didakwa. Menampar sebelah kanan tadi menggunakan the back of your hand itu kesalahan, kamu sudah boleh mendakwa dia ke mahkamah. Tetapi kita memilih untuk apa? Memberi pipi sebelah kiri itu berbicara tentang mengasihi. Memberi pipi sebelah kiri itu berbicara tentang mengampuni. Bukan kita menjadi victim dan kita diam-diam, tidak. Dalam artinya adalah kita memberi pengampunan. Karena the moment you do that, it solve the issue. Saya bukan berbicara tentang hal abuse lah, ya. That's a different context. Now, yang kedua, dalam ayat yang ke-40 berkata, jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. Ini berbicara tentang ada orang yang ingin mendakwa kita. Ya,
Ada satu kali sajalah saya pernah, dia ancam saya untuk mendakwa saya di mahkamah. Saya katakan, wow, takut juga saya. Saya pikir, di mana saya mau cari lawyer ini, ya. Dan saya tahu mencari lawyer ini bukan murah kan, tapi syukurlah dia tidak jadi mendakwa saya, ya, for whatever reason. Nah, if someone sue you, apabila ada seseorang yang ingin mendakwa Anda, apa yang akan terjadi, saudara? Dalam ayat ini berkata, saya ingin melihat perbedaan di antara perkataan baju dan jubah di sini. Ya. Nah, pada zaman Yesus, orang miskin hidup oleh belas kasihan orang kaya. Pagi-pagi mereka sudah beratur di pasar-pasar untuk mencari pekerjaan, dan ada orang-orang kaya, orang-orang yang bekerja, orang majikan-majikan mereka datang dan cari pekerja-pekerja. Ya, kalau dia perlu 5 lah. Kalau ada 10 hamba waktu itu, yang 5 itu paksa pulanglah ataupun tunggu sampai petang. Mereka hidup oleh karena belas kasihan orang kaya. Nah, orang miskin tidak punya apa-apa kecuali baju mereka. Kebanyakan orang-orang awam, orang biasa, mungkin mereka tidak punya banyak harta ataupun yang lain, tetapi mereka ada baju, paling kurang lah. Ya. Kalau kita lihat dalam film-film Yesus pun, kebanyakan orang ada baju kan? Tidak ada yang tidak ada baju. Ada baju, basic. Dan biasanya baju ini diperbuat daripada bulu binatang, kulit binatang. Ya? Dan itu yang selalu berada mereka pakai ya, di mana-mana mereka pergi, mereka kerja dan sebagainya. Nah, jika mereka meminjam duit daripada orang kaya, mereka harus menjadikan baju mereka itu sebagai cagaran. Masih mereka pakai, tapi mereka jadikan itu sebagai cagaran kepada uang yang mereka pinjam. Are you with me? Nah, jadi apa yang terjadi apabila orang miskin itu tidak dapat membayar hutangnya, maka karena kadang-kadang orang kaya itu yang memberi pinjam itu dia bila-bila saja mau minta balik. Jadi apabila orang miskin ini tadi tidak mampu membayar, dia masih pakai baju itu yang sudah dijadikan cagaran, dan dia boleh didakwa karena memakai baju yang dijadikan cagaran. Are you with me? Ini konsep tidak susah untuk kita paham hari ini. Ya. Nah, apabila itu terjadi, saudara, orang miskin itu boleh didakwa karena masih memakai baju, memang dia punya tapi dijadikan cagaran. Nah, apa yang terjadi? Yesus menawarkan prinsip kerajaan Allah, yaitu tidak mempertahankan haknya. Itu haknya kan, baju itu, dan sudah dijadikan cagarannya. Dan Yesus berkata, jika engkau didakwa untuk mendapatkan bajumu. Didakwa untuk mendapatkan bajumu karena dia tidak mampu membayar hutangnya. Apa yang Yesus katakan? Berikanlah jubahmu. Nah, dengar konteksnya. Kebanyakan orang miskin tadi tidak ada jubahnya, tapi Yesus katakan, bagi juga jubahmu. Wow, it's a very deep, you know. Nah, ini membicara tentang kehidupan kita hari ini. Apa yang dituntut oleh kerajaan Allah adalah sesuatu yang luar biasa dan luar daripada pikiran manusia. Nah, apa yang menjadi kebiasaan kita hari ini adalah kita bermati-matian ingin mempertahankan hak kita, itu hak saya. Ataupun kita katakan, itu saya punya. Tapi kita sudah lupa bahwa kita sudah meminjam sesuatu dan itu sudah bukan kita punya. Nah, kalau kita lihat perbedaan di sini antara baju dengan jubah, itu satu hal yang sangat luar biasa ya. Baju di situ itu adalah pakaian bagian dalam yang dipakai di bawah baju ya. Jubah seperti saya, kira-kira seperti ini adalah baju dan ini adalah jubah. Apabila kita dituntut untuk memberikan baju kita ini yang sudah menjadi cagarannya, kita beri juga jubah. Maksudnya you left nothing. You don't have anything. Satu hal yang waktu saya merenungkan ini, saudara, adalah karena apa? Tuhan tidak memberikan solusi yang jelas di sini kan, tapi saya sangat percaya. Apabila kita didakwa, kita ada pembela agung. Amin, saudara. Siapa pembela agung kita, saudara? Yesus. Walaupun secara legal, secara law kita sudah tidak ada, we have nothing. Itulah yang terjadi di kayu salib, saudara. Kita dideklar berdosa. Kita dideklar bersalah.
Tapi secara legal, ya, Yesus membayar. Dia yang membayar ransom kita. I don't know how are you going to apply this in your life, but I just share this. Saya hanya kongsikan ini kepada kita hari ini. Bahwa apa yang Tuhan tuntut, itu sebabnya kita saudara sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang yang luar biasa. Amin. Melakukan perkara yang luar daripada kebiasaan orang lain. Ya. Kita boleh saja katakan, oh jubah saya dituntut, yang saya kasih, mungkin senang kita boleh kasih baju kita kan, kalau kita ada jubah lah. Kalau konteksnya mungkin saya ada jubah, saya boleh kasih saja, karena saya masih ada jubah. Tapi Yesus katakan, no. Kasih bajumu, kasih juga jubahmu. Because I am going to bless you more. Amen. Yang ketiga adalah dipaksa. Nobody likes to be dipaksa. Tidak ada orang pun yang suka untuk dipaksa. Betul? Betul? Saya lihat itu dengan anak-anak saya. Waktu mereka masih kecil-kecil, saya paksa mereka tidak ada choice. Mereka ikut, terpaksa ikut. Tapi sekarang ini sudah besar-besar ini saudara. Paksa macam mana pun tidak boleh. Ya, pandai sudah bercakap balik. Pandai sudah reason dengan kita kan. Ya. Nah, konteksnya di sini dalam ayat 41 berkata, jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah 2 batu bersamanya. Wow. Saya gunakan perkataan impose. Actually, it's not so much memaksa. Ya, kalau dalam terjemahan NIV digunakan force. If somebody forces you. Tapi perkataan memaksa di sini tidaklah seperti itu, paksa ya, begitu. Tapi saya gunakan perkataan paksa karena it's a very strong word, ya. Tapi saya menceritakan sedikit tentang konteksnya supaya kita boleh paham. Nah, pada zaman Yesus ada askar Romawi, ada askar Rom yang berkuasa pada waktu itu. Dan orang Yahudi generally mereka tidak suka dengan askar Roma. Tapi mereka hidup karena Roma yang menguasai pemerintahan. Nah, ada dalam undang-undang pada waktu itu orang askar Roma boleh menyuruh orang Yahudi untuk mengangkat barang mereka ataupun membuat kerja untuk mereka. Dan dalam konteks ini adalah berjalan ataupun mengangkat barang. Nah, mengikut undang-undang, seorang Yahudi boleh mengangkat barang untuk askar Romawi untuk 1 batu saja. Kalau 1 batu hari ini berapa ya? 1 kilometer? 1,6 kilometer? Is quite far, no? Kalau angkat barang. Tidak semua orang boleh angkat barang macam orang naik gunung Gunung Kinabalu. Macam Puerto itu kan, itu they are specially trained untuk angkat barang up and down. Tapi generally, so kalau saya askar Romawi, saya suruh berada tama karena dia adalah orang Yahudi untuk angkat barang, dia tidak ada pilihan, dia kena buat. Karena itu di dalam law, di dalam culture pada waktu itu, he has to do it. But ada limitnya. Saya tidak boleh paksa dia 2 batu. Yang dia boleh angkat hanya 2 batu, 1 batu saja. 1.6 kilometer is quite far untuk angkat barang. So that is the context. Nah, secara legal. Nah, jadi orang Yahudi mereka benci dengan askar Roma. Apabila mereka disuruh, mereka tidak ada pilihan untuk angkat. Oke lah, saya angkat 1 batu. But kalau dipaksa untuk angkat 2 batu, wah mereka sudah tidak boleh. Dan askar Romawi itu boleh didakwa karena menggunakan melebihi daripada apa yang ditetapkan. Are you with me? Boleh paham? Nah, jadi di sini saudara dan saudari, sekiranya mereka dipaksa, orang Yahudi itu boleh membawa tentara tadi yang memaksanya mengangkat barang dia 2 kilometer ataupun 2 batu ataupun 3 batu. Itu di mahkamah. Nah, jadi di sini Yesus mengajar prinsip kerajaan Allah untuk tidak membatasi perbuatan baik. Amin. Mudah saja kita lakukan. Oke, ini kerja saya, oke lah, ini sajalah cukup. When we are asked ataupun forced, if I would to use that word, untuk melakukan sesuatu yang ekstra, walk an extra mile, kita katakan no, ini sejak saya boleh buat. Nah,
Orang yang luar biasa, itu saya katakan tadi bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Kita boleh melakukan perkara yang luar biasa, saudara, amin. If you do this to your boss, engkau akan mendapat favor yang luar biasa daripada bosmu. Amin. Dia suruh buat kerja sampai, dia suruh kau angkat barang 1 kilometer, tapi kau buat 2 kilometer. Dia suruh kau buat kerja ini, tapi kau buat kerja ekstra. Mungkin 1 hari dia tidak nampak, 2 hari dia tidak nampak. Apabila dia melihat, wow, luar biasa kan? Nah, Tuhan sedang mengajar kita how to live abundant life di dunia ini. How to live meaningful life di dunia ini dalam kerajaan Tuhan. Karena apa? Apabila kita melakukan walk an extra mile, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Di taman kami, di tempat rumah yang saya tinggal sekarang, kami sejak pandemik itu kami ada satu rumah, ada 1 plot untuk kami bercocok tanam. Saya dengan istri kami selalu lalai lah, sebab kami selalu jalan dan kami kadang-kadang jarang pergi di kebun. Tapi apa yang terjadi baru-baru ini, kami datang, saya membersihkan kawasan dan bersihkan kebun kami yang plot tidak besar. Ya mungkin sebesar ini saja. Dan saya sudah selesai bersih dan saya sudah tanam semua, oke. Dan ada satu ketua kami katakan pada saya, Edi, I really need your help. Bolehkah kau tolong bersihkan plot kawan kita yang sana? Saya kenal kawan itu yang punya plot. Dia ada 2 plot lagi. Dan dia ambil gambar. Wah, semaknya luar biasa. Mungkin seperti 1 bulan tidak dijaga. Jadi bayangkan rumputnya sudah naik. Dia katakan, boleh kamu tolong? Saya pikir-pikir masa saya isi box, saya ada masa kayak tidak. Tapi saya tidak paksa diri saya, tapi I offer, I'll do it. So I spent the whole morning yesterday untuk bersihkan. Dan waktu saya buat itu Tuhan mengingatkan saya ya, bahwa I know it is not for me to show to him that, hey, I did this to you, for you to gain favor. No, I did it out of love. Karena saya tahu uncle itu adalah uncle sudah tua, sudah 70-an umur dia. I know, when he comes back from overseas, dia akan hard time untuk membersihkan itu. Mungkin dia akan mengambil 1-2 hari untuk membersihkan itu mungkin. Jadi saya hanya 2-3 jam saya sudah selesai. Ya, nah, dan saya diperingatkan bahwa kita sebagai orang percaya, orang yang luar biasa ini, we are called to walk an extra mile for God. Amin. Ya, kalau ada orang impose kepada kita lakukan. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa karena kita ini buatannya dicipta dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Berarti DNA dalam kita ini melakukan perbuatan yang baik. Kita lakukan luar daripada apa yang dituntut. If you have that attitude in your workplace, I believe so. I believe you're going to make a lot different in your company, in your school, atau dimanapun kita. Amin, saudara. Kalau kita menjadi orang yang cukup makan, ataupun orang yang berkira, oh ini saja yang saya mampu buat, we are limiting ourselves. Padahal kita ada Allah yang unlimited di dalam diri kita. Kita ada kekuatan yang unlimited daripada sorga. Kita ada kemampuan yang unlimited. Tapi kita selalu limitkan diri kita. Therefore, begitulah kita. Saya tidak boleh. Saya selalu katakan ini kepada khususnya kita orang-orang Bumi Putra inilah. We always limit ourselves. Kan? Saya hanya boleh buat seperti ini. Tapi kita gagal. Mengerti bahwa the unlimited God, kerajaan Allah ada di dalam kita. Amin, saudara. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Kita adalah luar biasa di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu dalam soal meminta dan meminjam. Dalam ayat yang ke-42 berkata, jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya. Ya, dalam konteks ini sangat luar biasa. The way Matthew writes it, cara dia menulis ini sangat luar biasa. Jika seseorang meminta sesuatu, jika ada seorang meminta, ini konteksnya. Nah, pada zaman Yesus,
Budaya memberi bantuan, memberi pinjaman kepada orang, kepada sanak saudaranya is a common. Memberi bantuan kepada kinsman dia, ya, ataupun anak sanak saudara dia, keluarga dia. Itu tidak ada menjadi masalah pada masa itu. Tetapi menolong orang lain yang di luar daripada komunitinya ataupun bukan sesukunya, bukan sanak saudaranya, itu yang menjadi masalah pada masa itu. Mereka boleh memilih untuk tidak menolong, tidak membantu ataupun memberi pinjaman. Ya, itu konteksnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus berkata, jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Ini tidak masalah kan? Ya, kita mau beri. Jika seorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya. Di sini Tuhan Yesus menuntut kita dan memberikan satu prinsip. Prinsip meminta dan memberi pinjaman dalam kerajaan Allah. Yaitu tidak melimitkan diri kita dan tidak membataskan diri kita di dalam memberi. Bahkan di dalam memberi pinjaman. Dia katakan, usahlah berpaling daripadanya. Maksudnya saudara, tidak semestinya kita memberi pinjaman. Ataupun memberi sesuai apa yang dia minta. Tapi tidak berpaling daripadanya itu satu hal yang sangat luar biasa. Maksudnya kita attend. Kita memperhatikan apa sebenarnya yang diperlukan dia. Mungkin sebenarnya dia tidak memerlukan pinjaman sebenarnya. Are you with me? Mungkin Yesus juga mungkin mengajar kita bahwa jangan kita hanya berbuat baik kepada orang yang kita kenal saja. Itu mudah saja kan? Kita hanya membantu orang dari keluarga kita ataupun orang-orang yang kita kenal. Bagaimana dengan orang lain? Wow, it is never easy. I know it is never easy. But God is teaching us. Tapi Tuhan mengajar kita hari ini untuk melakukan yang di luar daripada batas, di luar daripada kebiasaan hari ini. Dan saya mau teruskan dengan ayat yang seterusnya, bagian yang kedua. Karena masa, ya. Dalam ayat yang pasal yang sama, itu pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai 48. Ini merangkumi ada beberapa ayat tapi merangkumi satu big idea yang besar, ya. Nanti saya akan kongsikan. Saya akan baca dulu. Dalam ayat 43 berkata, kamu telah mendengar ajaran berikut. Yesus merefer atau merujuk kepada mereka sudah tahu tentang ajaran-ajaran Taurat, ya. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. Wah, ini lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi daripada yang bagian yang pertama tadi. Ayat 45, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, karena Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah ganjaranmu? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramal mesra dengan saudara-saudara selingkunganmu, apakah kelebihanmu daripada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga. Wow, benchmark kita adalah perfection. Benchmark kita adalah kesempurnaan. Kesempurnaan itu berbicara tentang apa, saudara? Kesempurnaan itu bukan berbicara tentang kita tidak pernah melakukan kesilapan dan dosa. Kesempurnaan itu berbicara tentang kekudusannya Tuhan. Dia yang sempurnalah yang dapat menyempurnakan kita. Kita sedang berjalan di dalam kesempurnaan. Kita sedang berjalan di dalam pemurnian dan kekudusan. Itu yang Tuhan mau. Nah, kalau kita berbicara tentang kekudusan, kesempurnaan, saudara, kita harus berbeza daripada dunia ini. Cara dunia berpikir. Nah, kita akan lihat satu tema utama di dalam ayat ini, saudara, adalah tentang kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu itu sudah menjadi darah dan daging orang percaya pada waktu itu. Mereka tidak ada masalah untuk mengasihi sesamamu mereka. They have no issue. Mereka tidak ada masalah. Ya, di dalam Imamat ayat 19-18 berkata, jangan membalas dendam ataupun berdendam kepada sesiapa antara umat sebangsamu. Tetapi sebaliknya, kasihlah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada masalah gitu untuk mengasihi keluarga kita, saudara kita. Tapi bagaimana dengan sesamamu manusia?
Mengasihi orang lain yang bukan daripada lingkungan kita itu never easy. Ya, it's never easy. Ya. Karena mengasihi sesama manusia adalah basic ataupun basic expectation, requirement of the law. Mengasihi sama manusia. Itu sudah ada dalam hukum Taurat kan? 10 hukum. Ya, itu tuntutan hukum. Ya. Tapi Yesus di sini membawa kita masuk dengan lebih dalam lagi. Don't stop there. Jangan hanya mengasihi orang sesama kita, manusia yang sebangsa dengan kita. Tapi dia membawa kita kepada satu pengajaran yang lebih dalam, yang luar biasa. Dia katakan kasihilah musuhmu. Wow. Mengasihi sesama manusia itu sudah susah. Kan? Mengasihi sesama manusia itu sudah susah. Dia membawa kita lagi lebih dalam mengasihi musuhmu. Orang yang menyakitkan kita, orang yang membuat kita susah, orang yang menjahatkan kita, orang yang menghina kita, orang yang membuat tidak baik dengan kita. Bagaimana mungkin saya dapat mengasihi musuh, dan di sini Yesus mengajar satu, the highest level of love, as far as human love is concerned, adalah mengasihi musuhmu. Pertanyaannya untuk kita hari ini, saudara. Bolehkah kita mengasihi musuh kita? Ayat 44 berkata, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. Mengasihi satu hal, mendoakan dia lagi. Wow. Bagaimana mungkin kita mendoakan orang yang menyakitkan hati kita? Saya membawa kita melihat definisi kasih ya. Kita akan melihat definisi kasih yang saya akan sini. Kasih adalah dalam bahasa aslinya agape kan? Agape is the root word. Tapi konteksnya di sini agapao. Agapao di sini berbicara tentang apa itu the esensi. Intipati kasih itu adalah kasih bukan berdasarkan emosi dan perasaan. Tapi satu tindakan dan pilihan. Amin. Contohnya, saya sudah berkawin dengan istri saya. Kalau saya mendasarkan kasih saya kepada dia berdasarkan emosi dan perasaan, you know what am I going to say? Perasaan emosi sedikit berubah. Hari ini saya bangun pagi, oh I don't feel like loving you, sorry. Can you do that? Dan saya sangat percaya tidak ada perkawinan di dunia ini yang akan bertahan, saudara, apabila kita mendasarkan kasih cinta kita kepada emosi dan perasaan semata-mata. Tapi kasih agapao itu adalah tindakan, is an action. Action. Therefore itu yang Yesus buat, itu sebab kasih Allah, salib itu sangat powerful. Karena Yesus mengasihi kita, karena itu bukan berdasarkan emosinya. Emosi Yesus terhadap manusia begitu sakit hati dia kan. Sehingga ada kita mengatakan dia menyesal, seperti menyesal. Yesus menangis. Waktu dia di Taman Getsemani itu, Taman Getsemani itu dia katakan 3 kali dia bertanya kepada Tuhan, kepada Bapak, kalau boleh ambillah cawan ini daripada aku. Dia tidak sanggup. Ya. Tapi dia katakan, it's not my will. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Karena dia memilih untuk taat, kesetiaan. Saya sudah membuat janji, saya sudah membuat vow dengan istri saya. Saya suka tidak suka. Ya, emosi saya tidak baik hari ini kah? Apapun yang terjadi, perasaan saya tidak baik hari ini kah? Saya tetap mengasihi kamu. Haleluya. Itulah Tuhan kita, saudara. Beri tepuk tangan yang... Dengar baik-baik. Anda baik hari ini. Anda rasa Anda tidak begitu baik hari ini. Anda rasa Anda begitu berdosa hari ini, saudara. Listen carefully. God have made the decision to love you. Dia sudah membuat decision untuk accept you. No matter what. Karena dia sudah menyerahkan nyawanya. Dan let me come back to this story. This is a powerful story kan. Baru-baru ini terjadi. Yaitu Bishop Marmari Emmanuel. Yang menggemparkan seluruh dunia. Dia di gereja ortodok di Australia. Dan waktu dia berkhotbah, mungkin most of you kita sudah tahu ini kan.
Waktu dia berkhotbah, ada seorang pemuda yang berumur 16 tahun datang untuk ingin mencederakan dia. Ya, ingin mencederakan dia. Dan mata dia kena dan dia cedera. Tapi saya ingin membawa kita melihat apa kata-kata bishop ini. Dan itu menjadi viral dan itu menjadi satu kesaksian. Waktu saya baca ini, wow, hati saya begitu gembira. Karena kita ada kesaksian-kesaksian seperti ini. We can do it. Orang yang mencucuk mata kita. Saya tidak tahu dia buta ataupun tidak. But dia katakan he lost his eyes. Dan dia katakan ini, saya tidak dapat terjemah dalam bahasa Malaysia, tapi saya baca dalam bahasa Inggris. Ya, for this young man, dia katakan, I say to you, you are my son. And you will always be in my prayer. Wow. So untuk berdoa kepada orang yang menyakitkan kita itu possible. You know how to handle your anger, how to handle orang yang menyakitkan hatimu. Berdoa untuk dia. Bukan berdoa supaya dia patah kaki. Jangan berdoa supaya the wrath of God datang turun atas dia, terus dia hancur. Jangan berdoa supaya waktu dia berjalan-jalan nanti tiba-tiba di strike oleh kilat, mati. Kita dengar news, wah dia sudah mati. Oh mati, kadang kita pura-pura lagi. Mati, oh kasihannya dia. Tapi dalam hati kita, oh ya puji Tuhan, kau dengar doa saya. Kita menginginkan kejahatan kepada orang lain. Saya ingin membawa kita melihat definisi kasih agapao tadi. Yang kedua adalah mengasihi, ialah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Wow, ini susah. If you ask me, Pastor, you can do it? No, I don't know. Orang yang sudah menyakitkan kita, kita mendoakan supaya kebaikan terjadi kepada dia. Wow. Dan dia katakan, may the Lord Jesus forgive you. May the Lord Jesus bless you and show you the way, my dear son. Saya tidak perlu terjemahkan dalam bahasa kan? Semua paham? Boleh ya? Dia mengasihi orang yang telah menikam dia. Dan dia katakan, I forgive whoever has done this. Karena dia tahu mungkin ada orang yang suruh dia buat ataupun bagaimana. Dia katakan, I forgive. Saya mengasihi, saya mengampuni orang yang mungkin yang ada di belakang semua ini. And I said to him, you are my son. I love you. And I always pray for you. Wow. Bila saya baca ini, my heart was really warm. Ya, dan ini di-viral di seluruh dunia. Orang melihat this kind of Christian we have. Karena we are living in the kingdom of God. Amin, saudara. Mungkin dunia orang lain akan lihat ini, bagaimana ini boleh terjadi. But it can be done in your life. Then he continue, whoever send you to do this, I forgive them as well. Bukan itu saja, dia berbicara kepada jemaatnya. Dia katakan bahwa I need you to act like Christ. Dia katakan mari kita bersikap seperti Kristus. The Lord Jesus never taught us to fight. The Lord Jesus never taught us to retaliate. The Lord Jesus never said to us, an eye for an eye and a tooth for a tooth. The Lord Jesus said, never return evil with evil, but return evil with good. Itulah standar yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Itulah standar kita yang luar biasa. Jangan kita menjadi hebat di gereja saja, saudara. Haleluya. Mari kita hebat di luar sana. Tunjukkan different, make a difference wherever you are. Orang marah dengan kita, orang ludah di muka kita, kita ambil tisu, kita lap saja. I love you. I know it is never easy. But we are a different species. Can I say that? Not of this world, haleluya. But of God, of the heaven, amen. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Izinkan saya habiskan cerita saya, habiskan khotbah saya dengan cerita ini. Bolehkah? Boleh Ermi? Boleh ya. Oh, otherwise I close here. I continue next week. Oh, no. Okay, let me close with this story ya.
Ada satu jiran, dua jiran ini, mereka ini kawan baik. Dan satu jiran itu dia piara ayam. Pernah nampak ayam? Betul? Banyak orang Badar tidak pernah nampak ayam, Mereka hanya nampak KFC saja. Tapi ayam betul tidak pernah nampak. Pernah? Sure no, Bobby? Okay, good. Okay, good. Dan dia sayang dengan ayam nih. Jadi ayam ini kan kadang-kadang dia biar, dia lepas. Dan ayam ini, ayam, dia boleh terbang ke jiran. Dia boleh terbang, tidak boleh terbang tinggi lah. Tapi dia boleh, it's enough terbang untuk. Dan kadang-kadang dia pergi ke rumah jiran sebelah, makan makanan berak di sana dan sebagainya. Satu hari jiran dia datang kepada dia, kawan, kau punya ayam bah. Kasih kacau tanaman saya tanam, ada tanaman saya. Ya. Jadi jiran yang sebelah ini yang punya ayam ini pun berusaha untuk jaga ayam dia. Dan perkara itu berulang lagi. Sampai ketiga kali, saudara. Siapa tidak marah kan? Siapa tidak marah? Dia punya tanaman selalu dikacau, dicakar oleh ayam. You know karakter ayam? Dia cakar-cakar, dia makan-makan, dan dia berak-berak, ya. Pada hari yang ketiga, tiba-tiba jiran sebelah dia ketuk pintu. Dia buka pintu, dia pegang 2 ekor ayam di tangannya. Sudah mati. Dia katakan, saya sudah beri kamu warning 3 kali. Tapi kamu tidak, ayam kamu juga masih nakal. Masih pergi rumah saya, makan makanan di rumah, buat mess. Hancurkan saya tidak ada pilihan. Saya sudah bunuh ayam kamu. Nah, dia buang ayam dia. Dia berjalan, dia marah, begitu marah. Dan si punya ayam ini menangis, kecewa, sedih, karena ayam kesayangannya sudah meninggal dunia. Dengan cara yang begitu kejam. Dia duduk termenung, dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Thank God he's a Christian. Like you and I. Mungkin dia sudah baca firman Tuhan ini. Jadi dapat ide, ting. And he's a good cook, Dia pergi kitchen. Dia potong ayam itu. Dan tidak lama kemudian, dia ketuk pintunya, karena kawan itu masih marah, masih panas. Dia ketuk pintunya. Dia buka dan membawa, dan tiba-tiba dibuka dan membawa di depannya ayam goreng kesukaan. And you know what? Dia katakan, saya minta maaf. Saya tahu saya sudah salah. Tapi saya sayang ayam saya. Saya minta maaf. Dan oleh karena saya mau datang minta maaf dan saya sudah masak ayam ini. Satu saya punya, satu kau punya. Kamu tahu apa yang terjadi kepada jiran itu? Kira-kira kalau kamu yang jiran itu tadi apa yang kamu buat? Hah? Ini masakan kegemaran kamu lah. Kalau saya itu kari ayam di depan saya, wah saya tidak, semua hilang sudah. Terjadi rekonsiliasi. The point that I want to make here is this, in my conclusion. Don't curse the darkness. Light the candle. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Whenever darkness come into you, don't curse it. Light the candle. Haleluya, mari kita tutup kepala, kita berdoa. Tim musik. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Untuk kami diajar dan ditegur oleh firman-Mu yang sederhana yet powerful. Memberikan kami jalan keluar dalam setiap isu dan cabaran yang kami hadapi setiap hari. Kami berhadapan dengan orang-orang yang curse kami, membuat jahat kepada kami, menghina kami, memperkecilkan kami, bahkan memperbodohkan kami, bahkan mengambil hak-hak kami. Sehingga kami rasa kami mau melawan balik, fight back. Tapi firman-Mu Engkau berkata, Tuhan, pengajaran-Mu Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Thank you Lord for teaching us how to live in the kingdom of God.
How to live as a Christ-like. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Because pengajaran-pengajaran-Mu ya Tuhan, it's really out of the way. But it is possible. Karena Engkau Yesus telah melakukan yang sama. Haleluya, mari kita mengambil masa untuk respon firman Tuhan hari ini. Izinkan Roh Kudus berbicara, di manakah area yang saya masih belum menang? Ataupun Anda menjadi orang yang selalu begitu cepat reaksi. Mungkin itu dalam kata-kata kita, tindakan kita. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita. Roma 12:21 berkata, jangan ditewaskan oleh kejahatan, tapi tewaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan always win. Kita tidak suka dengan darkness. Kita tidak suka dengan kepahitan. Kita tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik. But you know what? Saya dan Anda adalah terang dan garam dunia. Ada DNA terang itu dalam diri kita karena Yesus telah mati, bangkit untuk menjadikan kita sebagai bejana yang akan menjadi cahaya dan terang Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan. Sementara kita mau menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan ini. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Jadikan ini sebagai doa kita. Yes Lord, jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Jadikan bejana siap dibentuk. Jadikan hati kami seperti tanah yang lembut untuk menerima benih-benih firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, yes Lord, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti bejana-Mu ya Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus. Bentuklah kami Tuhan. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, yes Lord, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap tingkah laku hidup kami, respon kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu melakukan seperti tuntutan firman-Mu dengan hikmat kami.
tapi dengan bantuan Roh Kudus. Karena Engkau adalah penolong kami, yang sentiasa bahkan yang tetap bersama dengan kami. Kami perlukan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk memampukan kami bereaksi, merespon seperti apa yang Engkau tuntut melalui firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah kasih Kristus terus meluap-luap dalam hati kami Tuhan. Karena tanpa kasih Kristus kami tidak dapat merespon seperti yang firman-Mu tuntut kami. Kami perlukan Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami bereaksi seperti dunia bereaksi. Kami bereaksi seperti orang kebiasaan. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami diajar to walk an extra mile. Bahkan melepaskan hak kami, tidak mempertahankan hak kami. Bahkan bukan saja mengasihi sesama kami, tapi mengasihi musuh kami. And we know God, by your strength kami dapat melakukan semua ini. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan kami dapat melakukan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar dapat menjadi terang dan garam dunia. Supaya melalui kehidupan kami di luar sana, orang lain tahu Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah doa berkat. Tuhan, kami sudah sampai di ujung ibadah kami, pengakhiran ibadah kami. Kami tidak mau berhenti di sini Tuhan. Tapi kami mau dimanapun kami berada, kami mau terus mendengar firman-Mu, kami baca firman-Mu, kami terus berdoa, kami terus mengalami bahkan worship tempat kami sendiri. Bahwa kami semakin dekat, semakin menghampiri, semakin dekat, semakin intim dengan Engkau. Hamba berdoa memberkati semua jemaat Tuhan yang baik yang bekerja, baik di kerajaan, di swasta, dimanapun mereka berada, baik yang bisnis sendiri, apapun. Kami berdoa mengistiarakan berkat Tuhan mengalir dan terus mengalir dalam hidup mereka. Berdoa untuk bagi anak-anak Tuhan yang masih bersekolah dan masih belajar. Kami berdoa Tuhan sertai Tuhan, berkati mereka nikmat kebijaksanaan, supaya mereka jadi excellent dalam setiap apa yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk semua kami, semua jemaat Tuhan yang melayani, apapun pekerjaan kami, apapun posisi kami, apapun Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan yang kuat memegang kami. Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Perlindungan ilahi sentiasa berada di atas kami. Terimalah doa berkat. Dia berkuasa memelihara-Mu supaya kamu tidak tersandung dan membawa-Mu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah. Dialah Allah yang Esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah segala pujian, segala hormat, segala keagungan dan kekuasaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Dan setiap anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang siap berjalan di dalam kerajaan Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.